Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurilillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita, termasuk nikmat hadir dalam salat subuh berjamaah di pagi hari ini dan dilanjutkan dengan majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang disaksikan oleh para malaikat dan terutama disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melalui suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan menuju surga, dan insya Allah kita semua bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik kita di pagi hari ini belajar pengorbanan dari atau kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu nabi yang terpenting bagi orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad, selain Rasulullah Muhammad SAW, adalah Nabi Allah Ibrahim. Dua nama itulah yang sering disebut-sebut namanya di dalam sholat. Disebut di dalam bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad dan Allahumma salli ala Ibrahim. Dari dua potongan yang ada di dalam rangkaian sholawat itu, dua nama itu. Juga namanya disebutkan di dalam salah satu bacaan doa iftitah dalam sholat kita. Doa iftitah yang panjang. Bacaan iftitah itu banyak. Salah satunya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana wa ma ana minal. Kalau musyrikin itu wa ma kana minal musyrikin. Ini kelihatan jarang baca doa yang panjang itu ya. Karena ini panjang sekali. Kalau wajah itu sampai ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik.
Biasanya kalau sholat biasa, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin wa ana minal muslimin, nanti di akhir ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih ada lanjutannya. Nah, juga disebutkan wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Itu yang disebut adalah awal al-muslimin, itu dimaksud adalah Nabi Allah Ibrahim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk juga Hanif, membawa agama Hanif itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi ketika disebut Abul Anbiya itu ternyata bukan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Ketika disebut Abul Anbiya, maka itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi yang mulia ini mendapatkan posisi yang sangat penting bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, dan memberikan keteladanan yang baik, contoh-contoh yang penting bagi kita, orang-orang yang beriman, ya, di dalam kehidupan. Nah, bagaimana, ini yang paling penting untuk kita pelajari. Dari Ibrahim tentu kita banyak belajar sesuai dengan status yang Allah berikan kepada beliau. Beliau ini banyak mendapatkan predikat-predikat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu predikat yang Allah berikan kepada beliau, yang pertama, beliau ini, Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah. Khalilullah itu maknanya kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu orang-orang yang beriman menginginkan untuk mendapatkan status sebagai kekasih Allah. Tidak ada di antara orang yang beriman yang mengharapkan menjadi musuh Allah. Dan Nabi Ibrahim inilah yang di dalam Al-Quran atau dalam sejarahnya menegaskan bahwa beliau terpilih dan disebut sebagai Khalilullah. Kalau kita misalnya membaca Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sosok Nabi Ibrahim ini. Misalnya kita
menemukan di dalam surah An-Nisa. Ayatnya 125, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kata-kata terakhir ini wattakhadallahu Ibrahim khalila sebagai penegasan bahwa dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasih. Lengkap terjemahannya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Jadi kata-kata Hanif seringkali disematkan kepada Nabi Allah Ibrahim yang ikhlas dalam berserah diri kepada Allah. Hanif itu juga maknanya lurus, tak belok-belok, menunjukkan keberserahan dirinya kepada Allah. Sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya. Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua, predikat Nabi Ibrahim ini disebut sebagai manusia pilihan terbaik. Al-Mustafa. Mengapa menjadi manusia yang terpilih sebagai manusia yang terbaik? Allah SWT menegaskan ini di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Shad, ayat 45, Allah SWT berfirman. Shad itu surahnya adalah surah ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi ayatnya ayat ke berapa? 45 ya. Di dalam surah As-Sad ayat ke-45 itu Allah SWT berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan sebutlah, wadhkur, hamba-hamba kami. Ada berapa nama yang disebutkan dalam ayat itu? Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang telah atau yang memiliki kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Jadi namanya disebutkan bersama nabi-nabi yang lain yang disebutkan dalam ayat itu, Ishak, Yakub. Ibrahim itu punya 2 putra, Ismail dan Ishak.
Dari Ishak, Nabi Ibrahim memiliki banyak sekali keturunan yang Allah pilih menjadi Rasul. Seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah bagi Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu memiliki anak yang bernama Yakub. Yakub ini punya nama yang lain, yaitu Israel. Jadi Israel ini adalah Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub ini punya anak-anak, punya anak keturunan, dan merekalah yang disebut sebagai Bani Israel. Anak keturunan Yakub, anak keturunan Israel. Dari Nabi Ismail, ada satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tapi untuk sepanjang zaman dan untuk seluruh manusia, itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang paling akhir, yang terakhir. Tidak ada utusan Allah Rasulullah setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi Bani Israel jumlahnya banyak. Tetapi sebagaimana nabi-nabi yang lain, nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk kaum tertentu dan untuk masa tertentu. Jadi ada sekelompok kaum, sekelompok umat, Allah utus Rasul. Tetapi tidak demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah di Makkah, di Arab. Makkah itu Arab. Dan bahasanya pun bahasa Arab, sebagaimana juga nabi-nabi yang lain. Tetapi bukan hanya untuk orang Arab Nabi Muhammad itu diutus, tapi untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi satu saja dari keturunan Nabi Ismail dan banyak sekali nabi-nabi dan rasul dari keturunan Ishak. Adapun jumlah nabi itu sangat banyak ya. Rasulullah menegaskan ketika ditanya tentang jumlah nabi itu 124.000. Orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi. Di antara 124.000 itu adalah Rasul. Rasul itu adalah manusia pilihan yang di antara nabi-nabi itu yang membawa risalah, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agama. Adapun yang namanya nabi yang jumlahnya sangat banyak itu adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi contoh terbaik, menjadi teladan, orang soleh yang menjadi panutan tanpa memiliki risalah yang wajib disampaikan kepada kaum,
kepada manusia. Dan jumlahnya banyak, 124.000. Ini kira-kira kalau diibaratkan dengan jumlah penduduk Kota Malang. Penduduk Kota Malang ini berapa ya? Ya dulu saya pernah dengar ya hanya 500.000 ya. Berarti kan kalau 500 berarti kan hanya seperempatnya penduduk Kota Malang. Itu Nabi semua. Kalau dikumpulkan nggak cukup Kota Malang ini. Nah, dan di mana ada orang yang kelihatan soleh, dia Nabi. Menjadi contoh bagi masyarakatnya untuk menjadi penganut agama sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira kalau di zaman dulu orang seperti siapa ini contohnya ini? Siapa? Hamka. Oh, Hamka itu terlalu besar itu ya. Ya, seperti beliau lah ya. Ya kalau katakanlah Kiai Dahlan ya. Kiai Hasyim Asy'ari, Hamka. Ya contoh yang di sini Pak Iman misalnya ini ya. Ya kalau lahirnya itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ya kira-kira termasuk yang Nabi itu. Namanya Nabi Imanullah. Kalau lahirnya sebelum Kanjeng Nabi. Punya pengikut ya. Jamaah Masjid Nurul Islam atau ketua takmirnya siapa sih kan ketua takmirnya? Pak Iman ya. Ah, iya, Pak Iman ini kan memimpin kaum yang jumlahnya menjadi jamaah Masjid Nurul Islam ya. Itu Nabi kalau lahirnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Maka jumlahnya banyak gitu. Begitu juga orang-orang baik yang ada di tempat yang lain ya. Karena jumlahnya sangat banyak. Itu kata Nabi sepulang dari Isra Mi'raj yang Nabi menyatakan di sana salat bersama para nabi. Dan Rasulullah Muhammad menjadi imamnya. Beliau kemudian menyatakan jumlahnya 124.000. Dan 135 diantaranya adalah Rasul. Nah, di antara 135 itu, betul ya? Jumlahnya segitu ya? Keliru saya. 315 ya. Dalam hadisnya itu 315 diantaranya adalah Rasul. Ingat 35, telok lema itu. Karena lihat Pak Hasan ini, saya ingat telok lema itu. 315 orang di antara 124.000 itu adalah utusan-utusan Allah yang membawa risalah untuk disampaikan, mendakwahkan kepada umat atau kaumnya. Nah, di antara 315 ini ada 25 orang Rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengatakan berapa jumlah Nabi? 25. Bukan itu jumlah Nabi. Jumlah Nabi itu 124.000. Yang namanya 25 orang itu adalah Rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Yang lain-lain tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Itu kira-kira bisa disebut sebagai Rasul yang selebritis, yang terkenal,
yang orang-orang beriman tahu namanya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Lut, dan seterusnya sampai pada Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya 25. Namanya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Ibrahim ini adalah salah satu manusia terpilih. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu di antara nabi yang dijuluki ulul azmi. Dari 25 tadi, ada 5 orang nabi atau 5 orang rasul yang disebut sebagai ulul azmi. Karena keteguhan hatinya dalam menghadapi segala macam rintangan, tantangan untuk mempertahankan keimanannya dan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lalu kita belajar apa dari sosok agung? Ini karena topik ini penting karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Ada peran penting Nabi Ibrahim dalam perayaan Idul Adha. Yang pertama, kita belajar Nabi Ibrahim itu dalam hal usaha keras untuk memurnikan keimanan kepada Allah. Kita tahu Ibrahim ini meneguhkan keimanan kepada Allah dan bahkan mengalahkan logikanya sendiri untuk ketika menegaskan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Al-Quran mengatakan bahwa pertama menunjuk apa yang disebut dengan bintang. Ketika bintang itu bersinar atau berkedip ya. Terbit ya, bintang itu terbit, ada sinar yang sampai, kemudian dia mengatakan Tuhan. Tapi ketika bintang itu terbenam, lalu sadar, masa Tuhan hilang. Kemudian muncullah bulan yang lebih besar. Dan itulah Tuhanku. Dan ketika bulan pun terbenam, maka dia menegaskan tentu bukan dia. Lalu matahari. Ternyata juga matahari juga terbenam. Maka dia tentu menegaskan pasti bukan Tuhan. Kemudian dia menegaskan Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Nah, jadi pelajaran memurnikan keimanan itu adalah Nabi Ibrahim. Dan bahkan ketika dia mempertahankan keimanannya dan mendakwahkan keimanan kepada Allah, kepada manusia, dia harus disiksa, dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala. Lalu Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat dari Allah, apinya tak panas dirasakannya. Karena perintah Allah
Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Lengkap perintah Allah. Memberitakan api untuk menjadi dingin, yang panas menjadi dingin. Tapi tidak hanya itu. Wasalaman. Dan menyelamatkan. Kalau dingin saja, Nabi Ibrahim kemikil. Tetapi perintah Allah kepada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi pelajaran dari Ibrahim tentu menjadi contoh bagi kita semua. Yang kedua adalah keteguhan mempertahankan keimanannya itu. Termasuk ketika menghadapi ayahnya sendiri, sang pembuat patung. Nah, Nabi Ibrahim mempertahankan keimanannya. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi Ibrahim itu adalah sosok ayah yang sangat menghargai anaknya. Terutama ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya, yang didambakan kehadirannya, ketika Nabi Ibrahim sudah lama menunggu kelahiran sang putranya, lalu lahir, tumbuh, dan anaknya itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan. Ketika itu Nabi Ibrahim setelah proses panjang membangun keteguhan bahwa itu betul-betul perintah Allah, maka dia masih pula meminta pendapat dari anaknya itu. Tiba-tiba itu. Dan 11-12 antara bapak dan anak ini. Bapaknya yakin itu perintah Allah. Dan ketika disampaikan kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu, hai anakku? Maka Ismail berkata, ya abatif ma tu'man. Wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya abatif ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan. Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi keteladanan yang sungguh luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang lain adalah kita mendapatkan pelajaran kesabaran dari sosok yang mulia ini. Kesabaran atau keikhlasan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS ketika harus mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail AS yang lahir setelah 8 tahun Nabi Ibrahim itu menanti. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak itu setelah 86 tahun menanti kelahiran anak. Nah, anak yang kedua, Nabi Ishak itu lahir 13 tahun berikutnya. Ketika Nabi Ibrahim sudah lebih tua lagi. Jadi ketika punya anak Ismail itu usianya 86 tahun.
ketika punya Nabi Ishak usianya 99 tahun. Para hadirin, bapak-bapak sekalian masih punya harapan. Jadi kalau ingin mencontoh Ibrahim, punya anak Ismail usia 86, jadi yang belum 80 tinggal menunggu. Lalu Nabi Ishak itu lahir ketika Nabi Ibrahim berusianya 99 tahun. Nah, tentu ini merupakan sebuah pengorbanan ya, yang sangat besar ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya ini. Nah, tentu berat bagi siapapun ya untuk melaksanakan perintah mengorbankan putra. Dan satu-satunya manusia yang Allah perintahkan untuk mengorbankan anaknya hanya Nabi Ibrahim, yang lain tidak. Karena Allah tahu tidak akan sanggup yang lain itu. Apalagi kita disuruh berkorban 1 ekor kambing saja masih mikirnya lama. Ya walaupun akhirnya ya setor juga kepada Masjid Nurul Islam. Sudah berapa Pak Iman? 20 sapi. Sapinya 7, 8, kambingnya 25 ya. 8 kali 7 itu berapa itu? 54. 56 ditambah 25 berarti 81. 81 keluarga atau dalam 81 orang bersama keluarganya yang berkurban di Masjid Nurul Islam. Apakah sejumlah itu kakak yang ada di perumahan BCT Bukit Cemara 7? Sejumlah itu ya? Berapa? Hampir 400 ya. Berarti 20%. Lalu yang 80% itu kemana? Di luar ya. Yang lain tinggal terima daging. Kayaknya yang kalau hanya tinggal terima daging tanpa berkurban, itu tempatnya rasa-rasanya bukan di BCT. Karena saya saja nggak sanggup membayar harga rumah di BCT. Setidaknya saya tidak punya rumah di sini ya. Mudah-mudahan nanti punya rumah ya. Rumah saja, rumah tanpa tangga. Jadi kalau boleh, kata ibu-ibu, boleh beli rumah berapapun, tapi jangan ada satupun dari rumah yang baru itu yang diberi tangga. Artinya bukan rumah tangga ya. Hanya rumah ya. Nah, pelajaran inilah yang kemudian dilanjutkan oleh syariat Islam untuk berkurban, belajar dari pengorbanan putra oleh seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai di sini. Nabi Ibrahim itu ujian dari Allah sangat berat. Coba, Nabi pilihan Allah, kekasih Allah, tapi ujian yang dia hadapi itu dan ujiannya langsung dari Allah sangat berat. Dan jauh lebih daripada ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita yang hidup sekarang ini. Yang pertama ketika Allah SWT memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa
istri dan anaknya. Istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang bernama Ismail meninggalkan tempat asalnya ke tempat yang sekarang dikenal dengan kota Mekah. Dulu disebut Bakkah. Bakkah itu sebuah lembah yang gersang, tak ada tanda-tanda kehidupan. Dan ketika sampai ke tempat itu, maka dia diperintahkan Allah untuk berhenti dan putranya itu dan ibunya ditinggalkan, dan istrinya, istri Ibrahim itu ditinggalkan tanpa meninggalkan apa-apa bersama mereka. Tak ditinggali ATM. Dan sungguh luar biasa, suaminya begitu patuh kepada Allah. Dan istrinya pun tak bisa berbuat apa-apa setelah ia mengetahui itu perginya kembali Ibrahim, ya. Dan dia meninggalkan dirinya dan anaknya itu di sebuah tempat yang gersang. Ketika ia tahu kalau itu perintah Allah, maka dia patuh dan ikhlas. Jadi setelah Nabi Ibrahim membawa keluarganya dari Palestina, ya, tempat tinggalnya, menuju Makkah yang saat itu gersang dan tak berhuni. Mekah bukan seperti sekarang. Jadi gersang dan tak berhuni. Gersang, kering, kelontang. Lebih gersang dan lebih kering daripada kampung halaman saya, Madura. Nah, saat sampai ke tempat yang dituju, kemudian Allah SWT memerintahkan Ibrahim lagi untuk pergi, kembali berdakwah. Kalau di Makkah berdakwah pada siapa? Kalau Nabi Ibrahim itu tetap tinggal di Makkah, maka dia pensiun sebagai Rasul. Tak ada mad'u, tidak ada manusia yang bisa didakwai. Maka saat itu pula Ibunda Hajar ini kebingungan dan bertanya. Setelah ia mengetahui bahwa itu perintah Allah, maka dengan ikhlas ia berkata, jika Allah yang memberitakan ini, niscaya dia tidak akan menelantarkan kami. Semula Hajar ini bingung. Dan ketika Ibrahim pergi, dan dia bilang-bilang kalau dia mau pergi, pokoknya pergi saja. Nah kalau pamit ya pasti nggak dibolehin kan sama istri. Karena itu kalau mau pergi-pergi jangan pamit. Itu contoh dari Ibrahim. Kalau perginya itu adalah perintah Allah, ya. Berdakwah, mau berjuang gitu ya. Akhirnya Hajar ini membuntuti dari belakang. Ibrahim semakin kencang berjalannya. Semakin kencang pula Hajar mengejar. Tak peduli Ibrahim dengan panggilan istrinya ini. Ketika sudah dekat, maka Hajar bertanya, apakah ini perintah Tuhanmu? Ibrahim menjawab, iya. Maka Hajar dengan ikhlas melepas suaminya. Dia hanya bersama putra semata wayangnya di sebuah lembah yang tandus, tak berpenghuni. Maka dia mengatakan, jika ini perintah Tuhanmu, maka dia tidak akan menelantarkan kami.
Ternyata betul apa yang terjadi. Anaknya menangis karena kehausan, kelaparan. Hajar bingung mencari air ke sana kemari, tentu tak ditemukan. Dia ke sofa, mendengar tanda-tanda suara air, pergi ke Marwah, tak ada. Terdengar pula suara tanda-tanda gemercik di sofa. Dia kembali ke sofa, tak ada pula. Begitu juga seterusnya sampai berkali-kali. Itulah yang sekarang menjadi bagian dari manasik haji yang namanya sa'i. Jadi sa'i itu adalah ritual haji, manasik haji, yang merupakan jejak atau napak tilas dari perjuangan seorang hamba Allah yang bernama Hajar ketika mencari air untuk putranya yang kelaparan. Tak ketemu di sofa Marwah. Dan ternyata air itu justru muncul dari tempat di dekat Nabi Ismail itu sendiri. Pelajaran apa yang bisa diambil? Masalah itu selalu ada. Dan solusinya nggak jauh-jauh. Ada di dekat masalah itu sendiri. Maka kalau kita juga punya masalah, jangan cari solusi di tempat yang jauh. Masalah keluarga muncul, solusinya ada di dekat kita. Jangan mencari solusi ke yang lain, curhat pada temannya di kantor. Ya, jadi bubar itu. Jadi Allah SWT mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari solusi ketika rumah tangga kita sedang menghadapi masalah. Apa yang pertama? Nasihati. Kalau sudah nggak bisa, pisah kamar. Biasanya berdua senang, ini pisah kamar. Kan sama-sama merasa nolongsong. Kalau segera sadar, balik itu. Kalau juga masih belum bisa, carilah nasihat dari keluarga dekat. Utuslah hakim dari suami dan hakim pula, orang terpercaya maksudnya, dari pihak perempuan. Dan seterusnya. Contoh, kalau masalah itu masalah finansial, jangan cari solusi di tempat yang jauh. Masalah dompetnya sendiri kok cari solusinya di koperasi. Makan malah tambah masalah itu. Walaupun misalnya di situ tertulis menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya tidak menyebut merek ya. Ya masalah pula, jadi nggak punya duit, nggak bisa membayar kewajibannya. Katakanlah butuh bayar untuk anak sekolah, kalau tidak ada, cari solusinya kok di koperasi atau di lembaga keuangan. Dengan menggadaikan barang-barangnya. Ya masalah baru muncul, ditagih terus. Apalagi solusinya pinjol. Sekarang lagi tren. Yang namanya masalah finansial di dompet kita, ya solusinya ada di dompet kita itu juga. Hadirin, jual dompetnya. Kalau kita pernah punya masalah finansial, maka solusinya ada di dompet kita itu sendiri. Yaitu rumus sedekah. Janji Allah jelas. Kalau pakai yang paling dahsyat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah
bagaikan sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai, dan setiap bulir atau tangkai menghasilkan 100 biji. Sedekah itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah membalas berlipat-lipat. Itu yang dahsyat 700 kali. Yang biasa, yang tidak sudah, tapi kita tidak sadari, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. 1 dibalas 10. Kalau misalnya kita ini butuh uang 10 juta, kok masih kurang, yang ada baru 5 juta. Berani nggak mengambil sebagian saja dari 5 juta itu? Katakanlah 2 juta. Diinfakkan di jalan Allah. Ada yang berani? Butuh duit, tapi kurang. Justru mengambil sebagian dari yang masih sudah ada itu untuk infak. Rasa-rasanya sulit ini. Karena mindsetnya itu mindset pegadaian, mindset koperasi. Mindset berhutang kepada manusia. Tidak pernah terfikir berhutang kepada Allah. Atau mengutangi Allah. Nah, coba kalau kita berani, ambil 2 juta saja, gak usah banyak-banyak. Masih tersisa yang lebih banyak. Diinfakkan di jalan Allah. Yakin Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat. Kira-kira kalau pakai rumus yang biasa, 2 juta, 10 kalinya 20 juta. Nggak pakai yang dahsyat ya, 700 ya. Berarti Allah balas 20 juta. Ditambah sisa di rumah 3 juta. Berarti sekarang punya uang di 23 juta. Butuhnya hanya 10 juta. Dibayarkan 10 juta, masih sisa 13 juta di dompetnya. Gampang hitungnya. Tapi susah untuk kita melakukannya, memilih solusi yang seperti ini. Karena itu hidup jadi susah karena kita tidak memilih sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Berhutang, habis itu dikejar-kejar untuk bayar. Dan biasanya orang itu baik ketika mau berhutang. Waktunya membayar hilang. Itu manusia itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sudah habis ya? Oke. Tadi bilang ada tanya jawab. Tapi memang saya habiskan untuk saya supaya tidak ada yang tanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka menyambut Idul Adha. Idul Adha itu banyak ritual yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Bagi yang berhaji, dia melaksanakan ibadah haji namanya Idul Hajj. Karena haji itu ya pada hari itu, seputar itu. Ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Jangan berhaji di bulan Rajab. Dan berhaji pun tempatnya ya di monumen-monumen Allah yang sudah disyariatkan. Tawafnya ya di Ka'bah. Jangan tawaf di Pantai Bentar. Pantai Bentar ada Ka'bah buatan Bupati Probolinggo ya. Karena nunggunya lama berhaji, aku tak budal nang Probolinggo tawaf. Sa'inya di Pasir Putih bukan. Jadi tempatnya sudah di situ, jangan diubah-ubah ya. Tinggal menunggu. Yang kedua, bagi yang berada di tanah air, syariatnya adalah merayakan Idul Adha dengan sholat 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban. Ketika kita menyembelih hewan kurban, kita seakan-akan memerankan Nabi Ibrahim ketika dia berangkat ke Padang Mina untuk mengorbankan sang putra. Dengan keikhlasan. Ayahnya ikhlas, Ibrahim ikhlas, Ismail pun ikhlas. Tetapi Allah tidak pernah menyelakakan hambanya yang telah menunjukkan kepatuhan, ketundukan total kepadanya. Kemudian Allah menggantinya dengan sembelihan yang agung. Bidzibhin azim.
berupa seekor kambing. Inilah yang kemudian ada yang mengatakan kambing lebih utama daripada sapi, karena yang diturunkan Allah untuk mengganti Ismail itu kambing, bukan sapi dan bukan unta. Boleh. Tapi kalau kita mengikuti kaidah yang lain, mana yang lebih maslahat? Kira-kira kalau berkorban kambing dengan harga yang sama dengan ikut patungan sapi, lebih banyak manfaatnya mana? Maka itu bisa digunakan juga sebagai dasar manfaat yang lebih besar. Kalau kambing hanya bisa 15 bagian, kalau sapi satu ekor bisa jadi 300-400, dibagi 7 kira-kira banyak ya. Kayaknya untuk Masjid Nurul Islam lebih baik sapi daripada kambing, karena lebih banyak manfaatnya. Yang 80% itu kan termasuk yang perlu diberi. Yang 81 juga perlu diberi. Yang punya kurban ya harus jangan ditinggalkan. Jangan seperti waktu saya kecil dibilangi, kalau kurban itu dimakan oleh pengorban nanti cuil itu kambingnya itu. Syariatnya kurban itu sebagian dimakan oleh pengorban dan keluarganya, sebagian diberikan kepada orang yang meminta-minta, orang miskin, al-ba'is, dan sebagian diberikan kepada orang yang tidak meminta-minta, al-mu'tad. Jadi siapapun boleh kita beri bagian dari hewan kurban. Kaya, miskin, bahkan hadiah kepada siapapun juga boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Topiknya adalah belajar berkorban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita baru belajar, urusan kita melakukannya, kita usahakan sendiri-sendiri untuk menunjukkan kepatuhan, ketundukan secara total kepada syariat atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih putranya, kita hanya diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing atau sapi atau unta, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Berapa harganya kambing? 3-4 juta. Saya kira isi dompetnya, isi rekeningnya jauh lebih banyak pada itu. Kalau yang mau sapi juga boleh. Satu orang, satu sapi juga boleh, tidak harus satu orang, satu kambing. Jangan-jangan yang 8 itu satu-satu, itu hanya 8 keluarga itu ya. Kebiasaannya patungan ya. Dan insya Allah, Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat dari apa yang kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas keperhatian. Mohon maaf jika ada khilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.